Kesabaran dan kegigihan. Yang terhormat Maulwi Abdul Karim Sahib Sallamahu Rabbuh mempersembahkan seseorang ke hadapan Hadrat Aqdas Masih Maud alaihi salam dan menyampaikan bahwa orang ini telah mengunjungi banyak tempat suci dan bertemu dengan berbagai pembimbing spiritual dan juga para syekh. Hadrat Masih Maud alaihi salam berbicara kepada pria tersebut dan berkata, "Baiklah, apa yang ingin Anda sampaikan?" Orang itu berkata, "Yang mulia, saya telah bertemu dengan banyak pembimbing spiritual. Di dalam diri saya terdapat beberapa kelemahan. Pertama, setiap kali saya pergi menemui orang suci dan tinggal selama beberapa hari, lalu kembali, namun kemudian rasa percaya saya padanya menjadi hilang. Kedua, saya memiliki kelemahan suka mengghibat. Ketiga, saya tidak merasakan kelezatan ketika beribadah. Dan masih banyak kelemahan yang lainnya." Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, "Saya dapat memahaminya. Penyakit sebenarnya yang Anda derita adalah ketidaksabaran. Adapun kelemahan-kelemahan lain yang telah Anda sampaikan merupakan penyakit sekunder. Coba perhatikan, ketika seseorang tidak memperlihatkan ketidaksabaran dalam urusan duniawi mereka, menunggu hasil dengan ketabahan dan kegigihan, lantas mengapa ketika menuju hadirat Tuhan, manusia membawa serta ketidaksabaran? Apakah seorang petani setelah menanam benih di ladangnya lalu berharap untuk memanen buahnya keesokan harinya? Atau apakah ketika bayi lahir, seseorang sudah bisa berharap bahwa anak itu sudah cukup umur untuk segera membantunya? Contoh ketergesa-gesaan seperti itu tidak ditemukan dalam hukum alam yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Sangatlah bodoh orang yang berusaha bertindak dengan tergesa-gesa seperti itu. Seseorang yang mampu melihat kelemahannya sendiri sebagai suatu kelemahan harus menganggap dirinya beruntung. Karena setan membuat perbuatan jahat dan kesalahan seseorang tampak menarik dan menyenangkan. Karena itu, Anda harus meninggalkan ketidaksabaran Anda dan memohon taufik dari Allah Ta'ala dengan kesabaran dan ketekunan, dan mohonlah ampunan atas dosa-dosa Anda. Tanpa ini, tidak ada artinya. Seseorang yang datang kepada orang suci dengan tujuan agar orang suci itu mereformasinya dalam sekejap dengan meniupkan mantra, berarti orang seperti itu ingin menguasai Tuhan. Seseorang harus bergerak menuju Tuhan layaknya seorang hamba yang diperintah. Sebelum seseorang sepenuhnya tunduk kepada Tuhan semata, tidak ada yang bisa ia capai. Ketika orang yang sakit mengunjungi dokter, mereka akan menceritakan banyak keluhan penyakitnya. Tetapi dokter akan mampu mengidentifikasi satu penyakit mendasar yang diderita orang tersebut setelah melakukan diagnosa. Kemudian dokter akan memulai pengobatan untuk penyakit tersebut. Demikian pula, penyakit utama Anda hanyalah ketidaksabaran. Jika Anda bekerja untuk menyembuhkannya, maka penyakit yang lainnya pun, insya Allah, akan sembuh. Adalah keyakinan saya bahwa seseorang tidak boleh kehilangan harapan pada Allah Ta'ala dan teruslah mencari hingga tiba saat-saat terakhir mereka. Sebelum seseorang menyampaikan pencarian dan kesabarannya hingga tingkat tertentu, maka mereka tidak dapat meraih keberhasilan. Tentu saja, Allah Ta'ala Maha Kuasa. Jika Dia menghendaki, Dia dapat memberi manusia kesuksesan dalam sekejap. Tetapi cinta sejati menuntut agar dia terus menapaki jalan ini dan mencari. Sa'di mengatakan,
bahkan jika tidak ada cara untuk mencapai kekasihnya, cinta menuntut seseorang mati dalam pengejaran ini. Penyakit terdiri dari dua jenis, subklinis dan klinis. Penyakit subklinis adalah penyakit di mana seseorang tidak merasakan sakit dan sejenisnya, seperti vitiligo. Adapun penyakit klinis adalah penyakit di mana seseorang merasakan sakit. Oleh karena itu, seseorang gelisah memikirkan bagaimana mengobatinya. Sementara dalam kasus penyakit subklinis, seseorang tidak akan terlalu memperdulikannya. Demikian pula, dosa-dosa tertentu dirasakan. Sementara ada dosa lain yang bahkan tidak dirasakan oleh seseorang. Oleh karena itu, seorang individu harus senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala setiap saat. Apa manfaat dari ziarah kubur? Allah Ta'ala telah menurunkan Al-Quran Syarif untuk tujuan reformasi. Jika memang reformasi simsalabim merupakan bagian hukum Allah Ta'ala, lantas mengapa Rasulullah SAW melewati banyak penderitaan ketika di Mekah selama 13 tahun? Mengapa beliau tidak memantrai Abu Jahal dan yang lainnya? Tinggalkan sejenak Abu Jahal, bukankah Abu Talib sangat mencintai Rasulullah? Alhasil, ketidaksabaran tidaklah baik. Akibatnya dapat mengantarkan pada kehancuran.